Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan pencekalan terhadap 20 entitas Jepang termasuk raksasa industri Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding. Kebijakan ini melarang keras eksportir China serta pihak luar negeri untuk mentransfer barang-barang dwiguna atau barang yang memiliki fungsi sipil dan militer ke perusahaan tersebut. Kementerian Perdagangan China resmi memasukkan 20 entitas raksasa asal Jepang ke dalam daftar kontrol ekspor demi melindungi keamanan nasional. Kebijakan ini melarang seluruh eksportir China untuk memasok barang dwiguna ke perusahaan-perusahaan tersebut atas dugaan keterlibatan dalam peningkatan kemampuan militer Jepang. Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan pencekalan terhadap 20 entitas Jepang termasuk raksasa industri Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding. Kebijakan ini melarang keras eksportir China serta pihak luar negeri untuk mentransfer barang-barang dwiguna atau barang yang memiliki fungsi sipil dan militer ke perusahaan tersebut. Langkah ini diklaim bertujuan untuk memenuhi kewajiban internasional terkait non-proliferasi serta menjaga stabilitas kepentingan nasional Tiongkok. Selain daftar hitam, China juga menempatkan 20 entitas lainnya termasuk Subaru Corporation ke dalam daftar pantauan khusus. Status ini diberikan karena pihak Beijing tidak dapat memverifikasi penggunaan akhir dari barang-barang dwiguna yang dipasok ke perusahaan tersebut. Kementerian Perdagangan China menegaskan agar segala aktivitas perdagangan terkait yang sedang berlangsung segera dihentikan guna menghindari sanksi yang lebih berat. Adapun ketegangan dagang ini menjadi puncak dari memburuknya hubungan diplomatik kedua negara yang dipicu oleh isu sensitif terkait Taiwan. China secara terbuka menuduh Jepang tengah berupaya melakukan remilitarisasi serta memiliki ambisi untuk memiliki senjata nuklir di kawasan Asia Timur. Kebijakan kontrol ekspor ini pun dinilai sebagai langkah strategis Beijing untuk menekan kekuatan militer Jepang di tengah eskalasi geopolitik yang kian memanas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kunjungan wisatawan asal China ke Jepang pada Januari 2026 tercatat turun hingga 60,7% secara tahunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh travel warning yang dikeluarkan pemerintah China untuk warganya. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang atau ZNTO mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jepang di Januari 2026 turun 4,9% secara tahunan menjadi 3,59 juta. Sementara itu kunjungan wisman asal China daratan ke Jepang di Januari 2025 sebanyak 385.300 orang atau turun 60,7% dari Januari 2025 yang sebanyak 980.520 orang. GNTO menyebut penurunan jumlah kunjungan wisman asal China di Januari 2026 antara lain karena momen libur Imlek pada tahun 2025 jatuh pada akhir Januari, sementara pada 2026 libur Imlek jatuh pada pertengahan Februari. Faktor penurunan lainnya adalah peringatan perjalanan yang dirilis pemerintah China untuk warganya agar tidak melakukan perjalanan ke Jepang. Peringatan perjalanan itu kemudian diikuti dengan pengurangan frekuensi penerbangan berbagai maskapai China ke Jepang. Sebelumnya, wisatawan asal China merupakan kontributor terbesar yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata di negeri Sakura. Namun pada Januari 2026, posisinya digeser oleh turis Korea Selatan yang mencapai 1,2 juta orang atau naik 21,6% secara tahunan. Sebagai sumber IDX Channel. Pasukan gabungan Meksiko menggelar operasi militer penangkapan anggota kartel narkoba dan menewaskan 7 anggota termasuk pemimpin kartel tersebut. Namun demikian, 25 anggota Garda Nasional Meksiko juga tewas dalam sebuah serangan balasan usai operasi penangkapan. Pasukan khusus Angkatan Darat Meksiko menewaskan 7 anggota kartel narkoba generasi baru Jalisco atau CJNG, termasuk pemimpinnya Nemesio Oseguera Carpentes alias El Mencho, dalam operasi militer di Jalisco yang digelar pada hari Minggu lalu. Kementerian Pertahanan Meksiko menyebutkan operasi itu dilakukan di wilayah Tapalpa yang dikenal selama ini sebagai basis CJNG. Operasi digelar dengan dukungan Garda Nasional, Intelijen Nasional, Kejaksaan Agung, serta pesawat Angkatan Udara untuk menangkap Oseguera.
Selain menewaskan 7 anggota kartel narkoba, sedikitnya 25 anggota Garda Nasional Meksiko tewas dalam serangkaian serangan ini. Menteri Keamanan Meksiko Omar Garcia Harfuch dalam pernyataannya hari Senin kemarin menyebutkan bahwa para personel tewas dalam serangan belasan yang terjadi setelah operasi penangkapan pemimpin CJNG yang digelar pada hari Minggu. Insiden ini memperburuk situasi keamanan di Jalisco dan sekitarnya, serta meningkatkan kewaspadaan aparat terhadap potensi eskalasi lanjutan dari kelompok kriminal terorganisir tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata segera di Ukraina. Adapun dalam pemungutan suara resolusi yang digelar di Majelis Umum PBB pada Selasa kemarin, Amerika Serikat dan Indonesia memilih abstain. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa kemarin mengadopsi resolusi tentang krisis Ukraina yang menyerukan disegerakannya gencatan senjata segera yang tanpa syarat, serta perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi. Rancangan resolusi yang disiapkan oleh Ukraina dan sejumlah negara Eropa itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB dengan 107 suara mendukung, 12 suara menentang, dan 51 abstain. Pemungutan suara Majelis Umum PBB untuk resolusi perang di Ukraina digelar dalam sesi khusus darurat ke-11 Majelis Umum PBB. Pemungutan suara ini juga bertepatan dengan peringatan 4 tahun serangan Rusia ke Ukraina. Dan dalam pemungutan suara terkait rancangan resolusi tersebut, Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara yang abstain, sementara Rusia memberikan suara menentang. Namun Indonesia termasuk dalam jajaran yang menyatakan abstain, meskipun alasan di balik keputusan ini belum diungkapkan secara jelas. Resolusi tersebut menyatakan komitmennya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, dan integritas teritorial Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, namun tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Resolusi tersebut juga menyerukan pertukaran tawanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua tahanan ilegal, dan pemulangan warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa termasuk anak-anak, sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan. Berbagai sumber IDX Channel. Kebijakan terbaru tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 10% mulai berlaku pada Selasa kemarin waktu setempat. Namun demikian, belum ada penjelasan teknis dari pemerintah Amerika Serikat mengenai kebijakan tarif terbaru ini. Kebijakan tarif masuk barang yang baru diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 10% mulai berlaku pada Selasa kemarin waktu setempat. Pemberlakuan tersebut menandai upaya pemerintahan Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif masuk setelah Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif yang sebelumnya diberlakukan. Namun belum ada kejelasan dari pihak pemerintah Amerika Serikat mengenai pemberlakuan tarif terbaru sebesar 10% ini. Adapun Trump dalam pidatonya di hadapan Kongres hanya mengatakan bahwa tidak ada negara ataupun korporasi yang membatalkan perjanjian perdagangan usai keputusan Mahkamah Agung yang menganulir sebagian kebijakan tarif. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them, and therefore they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement. Kurangnya kejelasan mengenai acuan pemberlakuan tarif oleh pemerintah Amerika Serikat menimbulkan kebingungan di seluruh dunia tentang agenda tarif Trump. Hal ini menyebabkan negara-negara dan perusahaan-perusahaan mempelajari perjanjian dagang yang ada untuk menentukan bagaimana nasib mereka di bawah ancaman terbaru Trump. Berbagai sumber IDX Channel.